Pak Lurah itu. Dan nggak usah pakai. Iya bener, sampean bener. Pak Lurah itu memang top tenan. Membesarkan P3. Ini harus kita kawal dan pasti ini semua juga mempunyai bayangan untuk ke depan tuh bagaimana. Aku nggak biasa duduk kayak gini terus merokok Selamat datang di podcast Setengah Kamar. Memang setengah beneran. Kita kedatangan orang besar hari ini. Memang awak gede. Jafar Shodiq. Iya. Kok kaku lu sih? Ya biasa, aku mau dia co-host harus kaku gini. Harus kaku. Jangan pas semua. Iya. Ulang kita. Jangan dong, baru nyampe nih. Gimana kabarnya, Mas Jafar? Alhamdulillah sehat, Mas Pras. Sudah sehat. Mas Jafar ini adalah salah satu anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah terpilih. Baru terpilih. 2021. Iya, belum dilantik. Selamat. Orangnya 75.000. Itu total. Berapa? 75.000. Total. Suara Rijanya gak usah disebut. Tapi boleh sih. Pokoknya menang lah. Yang penting menang. Ini pencalonan yang kedua ya. Iya, kedua. Yang pertama belajar lah ya dulu. Karena kan partai, ya namanya juga orang kita di partai kan, belajar dulu di Jogja, setelah itu pindah dapil. Tapi cepet loh, belajarnya sekali doang. Iya, sekali. Ada 4 kali. Ada. Itu hobi. Hobinya lu nggak apa-apa. Oh, Bamsud aja 5 kali kan baru jadi. Iya, Bamsud tuh ketua MPR kita itu dia ngomong sendiri 4 kali atau 5 kali baru yang jadi, yang keempatnya atau kelimanya. Dan sekarang suaranya bontot. Lumayan, tapi kan dia udah. Tapi Pak Host, aku mau disclaimer dulu nih. Oke. Disclaimer bahwa Kak Kakak kita ini sleting, ini kita itu sleting. Jafar Shodiq ini beliau backgroundnya adalah politisi muda dari Partai Kabah, Partai Pembangunan, Persatuan Pembangunan. Jangan salah, itu partai tua. Legend, partai Legend lagi ambruk. Tapi coba ceritain. Apa? Gimana bisa menang? Kalau bisa menang itu ya pastilah kita kan kerja keras juga. Baik kerja keras untuk pencalegan ini, di satu ikhtiar itu kan pasti dihitung lah. Di samping kalau misalnya nyebut bahwa ini keberuntungan, bisa juga keberuntungan karena kan banyak juga yang akhirnya ya nun sewu, ada yang kalah, kemudian banyak yang udah nyalek berkali-kali. Kalau arahnya ke sana pasti dianggapnya kita ya melakukan suatu keberuntungan. Bahasa Jawanya bejo, tapi kita juga harus menghargai ikhtiar, terutama ikhtiar teman-teman kita yang di dapil yang telah berjuang hampir 8 bulan 7 bulan lah ya untuk memenangkan suara terbanyak di dapil, akhirnya mendapatkan 1 kursi gitu. Kalau prosesnya sih banyak lah, pasti mulai dari canvassing, kemudian pemetaan, terus kemudian kerjasama dengan apa ya istilahnya itu orang di masing-masing desa, di masing lokal champion kan banyak ya, mulai dari emak-emak, anak-anak muda, ya mbak-mbak, kita kan kerjasama dengan mereka, begitu juga dengan struktur partai dan sebagainya. Itu pasti hal yang semua caleg melakukan hal yang sama lah. Semuanya ya. Tapi ada yang unik itu di kampanyenya. Apa tuh? pakai maskot. Iya. Gak kepikiran. Sumpah. Ini orang kampanye ya kan. Aku malahnya game gitu. Gak pusing ya. Katanya gimmick. Jadi gini, aku tuh ada referensi sebenarnya gini. Saya itu kan nyalek di dapil. Jadi saya itu kan dapilnya Jawa Tengah 10 ya. Itu meliputi Banjarnegara, Kebumen sama Purbalingga. Awalnya itu saya bukan dapil itu, tapi dapil Jawa Tengah 10 atau dapil Jawa Tengah 6. Kalau RI-nya 6, kalau provinsi Jawa Tengah 9 di Wonosobo, Temanggung sama Purworejo. Cuma kan karena ada perintah dari pimpinan partai untuk pindah dapil. Nah, waktu sesingkat itu saya pikir sangat-sangat tidak mungkin kalau saya keliling. Berapa bulan sih itu? Habis lebaran perintahnya. Jadi gimana habis lebaran perintah tahun kemarin? Perintah lebaran kemarin. Ini aja belum lebaran. Iya. Jadi saya itu ngobrol dengan Pak Doni. Kalau
teman-teman tahu lah Pak Doni Ahmad Munir, itu Bupati Sumedang. Iya. Itu saya akrab banget karena dia atasanku di partai. Wah, bestie lah. Halo Pak Doni, ini promosi biar saya ikut melenting lah. Beliau kan Bupati Sumedang berprestasi di P3, saya sering ngobrol. Pak Doni itu sering ngomong gini, jangan melakukan sosialisasi mengumpulkan warga. Pertama memang biaya kosnya gede. Ya, Kedua, karena saya juga nyalon waktunya pendek. Nah, gimana caranya kamu warga kumpul kita datang? Oke, jadi nggak harus nyangoni, ya kan? Poinnya kan kalau ngumpulin warga, ya kalau ngumpulin warga pertama kita nyun sewu harus ada transportnya, ada bingkisannya, belum lagi kita harus ngomong visi misi dan lain sebagainya. Dabrus lah ya, namanya caleg kan ya. Dan menurut saya caleg itu punya visi misi itu aneh, nantilah kita bicara itu. Tapi poinnya karena itu kosnya tinggi. Tapi kan saya nangkepnya Pak Doni bilang ya dia keliling ke pasar dan sebagainya. Tapi kan saya waktunya nggak ada, saya di Jakarta full, bolak karena kerjaan saya di Jakarta. Jadi saya kepikiran cara gimana masyarakat tuh akhirnya datang sendiri. Karena saya fisik saya nggak mungkin datangin ke setiap hari karena balik lagi pengaturan antara kerjaan dengan sehingga saya mikir coba pakai maskot terus kita ngadain ya udah game aja berhadiah biar masyarakat tuh kumpul. Jadi saya akhirnya buat yang namanya maskot MJ itu Super MJ. Jadi aku sering Super Master Jafar itu. aku waktu itu langsung ingatan games yang lagi rame di Perindapan. Oh yang iya, itu juga referensi. Lo memang dari TikTok. Jadi maskotnya itu mewakili saya, karena saya juga buat maskot untuk karena saya komandan media center di DPP, jadi membuat maskot si Kaba itu memang saya pribadi. Terus saya buat yang serupa Super MJ, tapi lombanya saya terinspirasi dari TikTok yang di Perindapan itu. Lo beneran? Oke, fun fact ini ya. Iya, bener. Lo saya itu hadiahnya itu nih saya. Hadiah di lomba itu nih. Ada mug, ada tumbler, ada kacamata, ada Quran, full 1 juz, tapi yang kecil, yang bisa digantung kemana-mana. Tapi kan Quran. Oke, ada lagi kaos, macam-macam lah yang harga murah, sehingga mereka main lomba, puter panahan itu, mulai dari bal, undian, goyang-goyang. Jadi si maskot itu datang di satu titik, warga akhirnya ngumpul sendiri tanpa dibayar. Tapi ikut lomba. Syaratnya ikut lomba pakai kaos. Kaosnya ada gambar Jafar Sodik, nah gitu. Jadi canvassingnya itu kan saya nggak ngeluarin uang, masyarakat datang sendiri, ya kan? Cuma tek ogleng gitu. Ya itulah. Itu murah meriah ya. Murah meriah karena ya itu saya cuman palingnya istilahnya untuk tim aja yang melakukan badut terus MC istilahnya MC lah ya. Yang bagian ini udah butuh sound kecil beli di Shopee lagi. Langsung antar ke Banjar. Udah itu aja keliling di Kebumen sama Banjar. Purbalingga sebagian udah keliling sehari 2 titik, di Kebumen juga sama sehari 2 titik minimal, di desa nanti pada kumpul gitu aja udah main aja. Irit ya. Irit. Tapi habis berapa? Boleh kali di-spill. Iya. Pertama, ini saya belum dilantik, jadi jangan ngomong dulu. Bahaya, dikira-kira aja. Tapi yang jadi bohong lah kalau nggak modal itu pasti modal lah. Minimal sama tim, operasional tim dan untuk hal-hal yang berkaitan teknis itu ada angka. Tapi ya semua melakukan hal yang sama. Tim nggak dikasih ongkos bensin, makan, kasihan nu. Pasti, apalagi ini kan termasuk terkenal royal kue. Oke. Kamu mau nitip pertanyaan? Bentar. Kita duduk Vincent dulu. Kamu dari dulu. Jangan terlalu pertanyaannya menusuk. Coba ini kita games duduk Vincent. Ini aku ra iso nglemu piye kok sampean. Wah, bukan game ini. Duduk Vincent ala Jafar Sodik. Gak bisa ini karena bangkunya gini. Terus aku nggak biasa duduk kayak gini. Kecuali kayak gini terus ngerokok ngene. Waduh, kayak Bambang Pacul. Urung kata Bambang Pacul, jangan kamu kemelinti kecuali udah jadi pejabat. Oke. Oke. Tapi dari kemarin tuh kita diskusi apa yang bakal kamu lakukan hari pertama kamu kerja. Ya, yang jelas ya kita kan dulu aktivis lah. Kita kan ini sama-sama aktivis. Kita tuh satu angkatan nih, apalagi Ramadan ini bareng dulu sama Praswa.
Jadi yang jelas itu mempelajari dulu lah. Nah, mempelajari sistem kerja yang ada dulu. Karena kan saya belum pernah duduk di anggota legislatif, pasti mempelajari. Yang kedua ya pasti kalau soal visi misi, menurutku visi misi hanya ada di eksekutif. Kalau legislatif ditanya, ya tergantung masyarakat mintanya apa. Oh aku jalanku elek ya nanti aspirasi udah jalan gitu aja. Nah, saya sudah ngomong sih ke kades-kades beberapa yang udah masuk kemarin suaranya banyak di beberapa titik ya tergantung masyarakat minta. Masa dia pengennya misalnya aspirasinya tentang keagamaan, masa saya bangun di luar itu, di luar bidang itu. Jadi kalau saya sering keliling, kalau ditanya visi misi ya nggak bisa legislatif loh. Visi misinya tergantung aspirasi dari masyarakat. Ditanya lagi, Mas nanti fokus komisi berapa? Terserah. Loh iya, setiap tahun saya bisa pindah loh. Kan kita lihat lah bos-bos. Kita kan pernah di TA lah. Bos-bos kita kan tahun ini komisi A, komisi kalau di RI kan komisi 2, komisi 3, besok B, tergantung permintaan masih. Misalnya tahun ini mayoritas kebanyakan aspirasinya tentang pembangunan, maka saya akan pindah di komisi ini gitu. Nah ini komisi apa besok lagi itu giliran. Jadi hari bisa. pertama dia mau ngapain? Kalau aku nanya, Apa? hari pertama kuliner apa yang bakal kamu cicip? Oh jelas dong, tahu Semarang. tempat apa yang mau kamu kunjungin? Tempat apa yang mau? Udah bosen bang, Semarang udah sering. Iya ini parah. Mana? Saya mau ke Sunan Kuning. Jangan di. Enggak maksudnya itu semua tempat harus kita kepo. Iya, benar. Kan? Iya. Ini gini, dong. Langsung habis. Langsung harus. Tapi ngebayangin di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah Gedung Brilian namanya. jualan cilok nggak ya kan? Oh jelas dong, langsung langganan. Aku cuma khawatir. Aku ki. Jadi kelakuan dia yang bikin maskot itu, nanti juga diteruskan di sana. Tapi biar bisa ikon. Daripada kita lihat di Jakarta boneka mampang terus ini. Sekarang kita inspirasinya dari itu, Santerklas lah, bagi-bagi hadiah aja. Iya, itu memang yang terbaik. Iya. Kayak itu yang bisa berbagi-bagi. Kayaknya giliran kamu deh nanya yang inti dari segala inti. Apa ya? Apa P3? Enggak. Ada. Jujuran kemarin sempat ngikutin hasil rekap KPU nggak? Ya pastilah. Ya pasti mas. Iya itu pertanyaan itu. Apa Ya, kayak aku punya dosen, namanya almarhum Profesor Azra, ngambil doktornya di UIN. Kalau udah kayak gitu tuh langsung ngomong, kamu tuh jangan stupid question. Ini stupid question bos. Almarhum Profesor Azra itu kalau di TV luar biasa bagus, tapi kalau ngajar galak pak. Tapi sebenarnya sebagai pintu masuk aja. Iya. So, untuk next pertanyaan jurang, tepi jurang. Biye. Nah, perasaannya gimana pas mendapati fakta itu kabar dari KPU? Ya pasti semua kader itu merasa prihatin lah. Saya juga ini sengaja pakai baju hitam. Ya nggak harusnya kan pakai baju putih logo Ka'bah. Cuman ini hitam dulu karena ini bentuk bukan bela sungkawa lah. Nah itu meninggal enggak. Kita lagi agak prihatin. Memang prihatin. Karena memang semua udah bekerja keras, di DPP juga saya lihat udah bekerja keras, tapi ini merupakan satu evaluasi yang harus besar-besaran untuk next 2029. Kalau mau ditanya nanti selebih gimana, saya nggak bisa ngomong lebih jauh karena ya gimana ya, semua udah kerja keras. Kalau kita salah-salah nggak akan ada selesainya. Yang harus kita itu benar-benar ini harus evaluasi total. Saya pribadi juga banyak lah persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, terutama nanti di Jawa Tengah, karena saya nanti di Jawa Tengah yang akan kita selesaikan sampai tingkat ranting. Karena banyak sekali faktor-faktor. Kalau misalnya dibicarakan bahwa sekarang pemilu itu dianggap brutal, ya memang brutal. Ada faktor itu, bro. Ya sekarang gini, coba bayangkan. Saya mau nanya lah, coba mungkin sekarang itu idealnya kayak gimana sih nyalek? Coba sekarang ya, orang popularitas tinggi banyak juga yang kalah. Nggak jadi. Iya. Terus apa lagi? Oh incumbent banyak yang tewas pak. Orang yang punya kredibilitas tinggi. Betul. Ada yang bagus secara memang dia secara integritasnya bagus, misalnya mantan kepala daerah tewas juga pak. Gimana kita? Jadi pola ideal untuk sebagai caleg legislatif untuk menaikkan suara partai threshold itu kan senjatanya adalah di caleg dan di elektabilitas. Elektabilitas partai, elektabilitas atau performa partai suaranya elektabilitas tinggi lah. Tapi ya
benar-benar nyari itu kan masing-masing caleg ataupun ya yang nyalek lah jelas banyak. Nah ini juga mau buat format kayak gimana sekarang? Kalau mengatakan bahwa modalnya gede harus gede, memang betul, tapi banyak juga yang tewas. Jadi memang nggak ada formatnya, nggak jelas. Visi misi, aduh. Itu kan ada visi misi aku nemuin. Apa ya, gimana? Papan apa pengumumannya? Papan Di ya di jalanan. Kasih saya kalau terpilih menjadi anggota DPR, saya akan kasih hunian kredit murah. Gini Mas, pertama ya, yang namanya nyalon, baik apapun nyalon, kalau dia nggak ngasih pengharapan aja nggak bisa, nggak usah nyalon. Oh, ngasih harapan aja nggak bisa. Yang penting harapan dulu. Nah, ya udah. Ya kan? Nah, bahwa kontennya, isinya harapan itu kadang nggak masuk akal. Nah, itulah yang harus kita telaah. Tapi kadang dia yang menang. Tapi banyak juga yang kalah. Balik lagi tadi saya bilang bahwa caleg kalau anggota legislatif ini memang visi misinya tergantung masyarakat. Kalau ada yang tadi ngomong bahwa nanti termasuk pajak motor dihilangkan, misalnya. Itu kan Iya, masalahnya. Ini nggak bayar ngomong ini. Kalau itu asli. Misalnya, atau tadi kredit rumah, ya balik lagi kualitas. Memang dia pengennya untuk canvassing mungkin itu yang dia lakukan sehingga untuk menarik minat masyarakat. Bahwa masyarakat kita cerdas, iya, loh. Tapi kalau masyarakat kita bawa kadang nggak memperhatikan itu mayoritas. Tapi berarti pilihan, terutama si DPP ya, DPP 3 itu kan ada banyak pilihan ya. Ketika misalnya hasilnya tidak masuk ini kan ada banyak opsi untuk menyalahkan ya kan, internal kah, atau misalnya menyalahkan misalnya ya, dari kemarin narasinya kan ini kan gara-gara 02 misalnya, nah itu kan, atau misalnya tidak maksimalnya antara legislatif dan eksekutif gitu. Sikap DPP. Begini, kalau BPP sekarang ini fokusnya adalah akan mengawal perolehan, sementara ini kita masih menolak karena hitungan kita internal itu di atas 4%. Makanya kita masih diproses nanti di MK. Kalau masalah tadi tetap diproses terus. Ini kita kawal sampai MK karena masih ada peluang faktor masih ada momentum untuk untuk berusaha untuk itu karena tidak hanya P3 loh. Kurangnya juga nggak banyak. Nggak banyak, 0,12 kan, 0,12 sampai 0,12%. Berapa itu berarti? 0,12% sekitar 170 ribu. Berarti ada hantu bergentayangan. Ya makanya ini. Itu satu suara anggota RI. Iya, satu RI itu dipecah se-Indonesia. Ya pertama itu karena terutama di beberapa daerah yang aneh. Contoh ya ini memang balik lagi, tapi kan kita asumsi lah. Ini asumsi bahwa masa ada ya satu daerah 99% suara masuk. Itu kan realistisnya agak susah dinalar. Tapi ini akan dibuktikan di MK. Ini asumsi pribadi. Diperjuangkan termasuk di beberapa daerah yang tiba-tiba suaranya ya itu balik lagi ada yang 99%, ada yang kemudian yang menurut data kami ada sesuai. Suara total partisipatif masyarakat itu 99% itu sangat masa iya. Apalagi ada pemilihan sampai di TPS beberapa TPS itu full gitu loh. Tapi kan balik lagi itu akan kita buktikan di MK. Ini asumsi kami sementara. Nah, soal bahwa kita menjeglek balik lagi banyak faktor. Tapi kebijakan DPP ini kan udah dimaksimalkan kemarin kerja kerasnya untuk di pemilu ini bahwa ini kurang maksimal, ya saya akui iya. Inilah jadi evaluasi bareng-bareng. Kalau satu-satu nanti kita di internal masih dibahas. Yang jelas kita fokus sekarang ini mengawal di MK. Gitu. Tapi ini masih ada harapan untuk kita bisa lolos. Tapi sebenarnya gini, beberapa lembaga survei kayak Burhanuddin Muda udah nyepil nih dari awal ini mengingatkan survei-survei pra pemilu itu kan udah diingatin bahwa posisi ketiga hari ini itu berada kayak di lubang jarum. Tapi kecilnya untuk apa di lubang jarum? Ini kayak kecilnya. Statement yang sekarang apa sebelum pemilu? Sebelum yang itu di recall ulang. Oh, di recall ulang sebelum ini. Kemarin, sudah di warning dari jauh-jauh pra pemilu. Ya, tapi hasilnya
ya hari ini posisi Iya. kurang mengenakan gitu. Betul. Dan kenapa punya jeda waktu yang cukup lama itu nggak dilakukan semaksimal mungkin untuk meloloskan Balik lagi. parlemen? Kan pertama DPP punya beban tugas memenangkan pilpres maupun pileg. Oke, dua-duanya Beban ya. tugas ini yang sangat berat. Yang kedua, kita punya tradisi selalu kalau menjelang pemilu itu selalu disurvei itu nggak lolos dari parliamentary threshold. Tahu lah 2014, 2019 kan disurvei, tapi selalu lolos. Kita itu sama kayak PAN lah. PAN itu kan gitu, selalu dianggap kita udah biasa gitu loh, biasa cari. Tapi memang dari awal semua lembaga survei itu juga kita evaluasi, mereka ngasih masukan. Cuma balik lagi usaha yang kita ikhtiar kita udah maksimal di sampai tanggal 20, bahkan ketua Bapilu kita nggak bain-bain. Bahasa Jawa nih bain-bain, bahasa Indonesia bain-bain nggak apa? Main. Sandiaga Uno, bro. Iya. Itu nggak juga. Ya masih udah maksimal, tapi ya memang mungkin masih iya. Bukan sebarang orang ketua Bapilu kita, tapi kan ya lagi-lagi usaha udah maksimal, sekarang lagi awal MK. Tapi memang bagus ya pilihannya adalah mengevaluasi. Artinya pasti merasa bahwa mungkin kemarin-kemarin tuh belum ada sesuatu yang kurang maksimal. Iya. gitu ya. Jadi tidak menyalahkan wah ini kan karena kita dikerjain atau karena kita ditarget gitu ya. Enggak lah, kita evaluasinya banyak karena faktornya banyak. Kita juga harus otokritik di dalam juga terjadi untuk evaluasi besar. Kita ini pas P3 ini kan partai besar sebenarnya. Legend. Dan di semua partai yang belum lahir pun masih kandungan aja belum ada. Janinnya aja belum ada, ya? Bahkan yang melahirkan P3 sendiri, cuman banyak kan jadi anak durhaka. Iya. Kadang yang melahirkan itu nggak diopeni ya, ditinggalkan. Tapi ya itulah Tapi politik. ini kan ada upaya terakhir nih, ya kan, menggugat MK. Ya. Iya. Ya semoga masih bisa ya kan. Nah seandainya nanti nggak bisa, berarti benar-benar tereliminasi gitu kan. Apa rencana selanjutnya? Ya kita pasti 2029 kerja keras lagi untuk kemudian lolos di parliamentary threshold. Pasti itu yang akan kita lakukan. Terutama saya pribadi juga akan menggarap apa yang ditugaskan baik dari DPW apapun mau dari wilayah untuk menggarap dapil. Pasti kita bagi tugas lah untuk fokus meraih kembali suara parliamentary threshold itu. Saya nggak tahu besok itu apa berkurang. Emang sekarang ini kan MK udah menghapus. Menghapus itu betul-betul menghapus apa tiba-tiba direvisi menghapus 4% threshold itu. Direvisi 4%. Tapi apakah nanti saya nggak tahu. Tapi kalau MK sudah menghapus biasanya memang ya saya nggak tahu yang tahu. Tapi asumsi saya pribadi threshold ini kan jadi kan lucu mas. Bisa di bawah? Iya kan. Sedangkan kabupaten itu nggak ada, provinsi nggak ada. Terus RI ada. Tapi kan gini suara-suara yang jadi akhirnya kan nggak tertasarufkan karena partai karena apa bahasanya itu tersalurkan aspirasinya ketika dia udah sebenarnya harusnya jadi karena suaranya nitip ke caleg ini ternyata tapi karena partainya ini nggak memenuhi parliamentary threshold jadi nggak jadi kursi. Artinya kan itu istilahnya itu mubah suaranya itu. Berarti Karena saya orang partai Islam jadi bahasa-bahasa tasarruf. Sebenarnya mereka juga tahu. Ini saya juga banyak Dikasih translate ya apa itu tadi ada. Ya masalah saya itu udah lama berjarak dengan teks-teks Arab. Anda kan sarjana SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi yang menjadi penasaran itu ini masalah threshold ya, apakah yang dimaksud dirubah itu nanti akan naik, itu turun gitu kan? Kalau saya harap turun. Ini masih teka-teki nih klausulnya ini. Kalau saya prediksi turun. Turun. Bahkan masih hilang. Tapi kan sebenarnya semangat itu hari ini dipegang oleh yang masuk ya. Ya, karena kita sistemnya multipartai. Salahnya dari awal demokrasi kita memilih multipartai. Kecuali kalau nggak multipartai, kayak Amerika 2 aja. Nah, itu bokeh. Multipartai kecil boleh berhak dong harusnya, walaupun dia cuma 1 kursi. Logikanya. Nah, iya, karena ini terjadi di kabupaten dan provinsi, nggak ada masalah. Partai-partai kecil juga punya hak untuk menyuarakan aspirasi masyarakatnya. Kalau ini nggak masuk, ya masuk, Pak. Karena sayang itu kan. Secara logika saya, tapi kan tergantung kepentingan nanti bareng-bareng di. Tapi sempat kepikiran nggak sih sebenarnya
ini ada yang ngerjain sebenarnya. Karena secara lihat fun fact ya, aku melihat ya. Contoh aja langsung jelas, Ben. Gue langsung. Misalkan kan hanya 2 partai aja nih yang suaranya tergerogoti. Contoh. Apa tuh? PDIP sama P3. Ya karena memang kita turun kan gitu. terus karena di 03 juga kita kalah. Masalahnya kalau di yang lain lapak-lapak sebelah ini kan Naik semua. namanya naik Iya, iya. nih, apalagi yang partai merah itu PDIP. mawar itu, Oh, itu juga mawar. naik kan gitu. Merah ya. Nah, sementara di 03 ini kok cenderung menurun semua, tergerogoti. Apa ada nggak kira-kira mungkin ini sedang lagi di Ya, kan saya bilang tadi ya, ada banyak faktor bahwa ada di internal kita juga mempunyai analisa yang sama dengan yang tadi bilang ada yang gerogoti, iya. Nah, tapi kan faktor ini nanti dibuktikan di MK. Makanya ini bahan dikumpulkan. Nanti kalau kita bocorin di sini, Bahaya. bukan bahaya lagi, kan udah dianalisa. Nanti dikerjain lagi. Takutnya. Iya, udah tahu ini kita. Udah arahnya kan ke sana, udah kalah, double kalah lagi. Iya. Next, Mas. Iya. Apa iya? Tanya apa lagi? 2024 ini kan P3 udah mau muktamar. Jangan bahas itu. Ada. Gak masalah, tapi saya nggak bisa jawab. Jangan. Kok tiba-tiba muktamar? ya kan kita lihat nih. Ini kita fokus lagi ke MK dulu. Oke. Itu kalau soal itu pasti terjadi. Namanya Iya. regenerasi dan pasti semua partai setelah pemilu melakukan hal yang sama, Iya. baik Kongres, Munas maupun Muktamar. Cuman bahasa kalian ini nanyanya kan dalam waktu dekat. Kose. Ya, artinya kan Itu urusan petinggi lah nanti. artinya Ya kita, iya. artinya tetap aku melihatnya tuh sangat optimis ya Mas Jafar. Jadi pasti ini kan penentunya nanti di 2029 gitu. Ya sebagian besar pasti mengusahakan untuk di bawah 4 gitu kan. Jadi masih aman gitu Pak. Meskipun pasti akan banyak partai-partai yang tumbuh gitu kan. Dan mungkin bisa jadi kayak di tahun 2004 ya, yang 48 partai. Iya. 48 partai. Iya kan. Cuman sekarang tuh buat partai juga susah. Dia harus mengumpulkan, harus ada pengurus sampai se-Indonesia kan, Iya. minimal berapa dan KTP dan berapa. Jadi memang ya balik lagi, tapi kan kita menganut sistem multi Iya. masalahnya itu. Tapi sejauh ini ada kendala nggak sih untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan? Ya lagi proses, lagi proses semua. Proses. Insya Allah sih terkumpul ini. Ya kita lihat nanti hasil sidang baru kita ngomong lagi gitu. Iya. Nah, kamu jangan nanya sembarangan. Itu Muktamar ini berarti nanti di tit gitu. Enggak apa-apa. Tapi gini. Enggak apa. Saya bilang Ya. semua melakukan hal yang sama. Ya, Cuma kan ya. arahnya ini pertanyaannya pengennya buru-buru enggak lah. Kita nunggu nganu itu pasti terjadi. Cuma kan Tapi kira-kira namanya apanya? Iya. Tergantung maksudnya. enggak itu tergantung masa berlakunya udah habis apa belum. Kan semua melakukan yang sama. Iya. Pasti semua partai lah. Benar. PDIP juga sama, Golkar juga. Ini Golkar udah geger-geger ini mau munas nih kan. Ya, makanya Iya. pertanyaan sini nih. Kamu, kita itu lagi fokus di MK dulu. Iya. Udah. Makanya itu kita kan akan ternyata solid banget gitu. Oh iya kan. jelas dong. solid. Kita itu harus di publik tuh emang solid. Ya memang solid. Memang solid. Iya. Tapi biar untuk tidak Gak usah mancing-mancing bahasa tubuh kelihatan ini. nunjukin kesolidannya, ini ada satu pertanyaan boleh dijawab boleh nggak? Iya. Ini kan kita udah tahu nih hasil KPU. Menurut kamu sebagai pribadi, siapa yang harus bertanggung jawab ketika P3 ini tidak lolos parlemen? Semua termasuk saya pribadi. Oke. Semua infrastruktur partai kita harus sama-sama bertanggung jawab karena kita yang terlibat, baik pengurus siapapun itu. Tapi balik lagi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya. Orang lain, orang luar enggak. Harus kita sendiri. Kadang gini loh, kita itu kadang nggak percaya diri sendiri menurut saya ya. Iya. Karena kita kan sama-sama aktivis lah dulu. Kita itu ya jujur aja memang kita banyak yang harus kita perbaiki termasuk infrastruktur sampai ke tingkat bawah gitu. Nah, itu yang harus PR kita besar. Saya kemarin agak emang dari awal udah mulai wah ini ya P3 kan partai besar, partai tua. Ya pengurusnya kadang yang sampai bawah itu lah masih pengurus yang tahun 80 90 sehingga regenerasi ini mandek. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Pribadi saya sih memang itu yang harus perbaiki, infrastruktur partai harus dibangun dulu. Percaya diri sendiri karena ini partai
lama. Iya, dan representasi Iya, partai Islam. Islam tertua, induk yang telah melahirkan partai lain, yang lainnya lolos, kitanya lagi masih prihatin lah. Prihatin, saya juga ikut prihatin sebenarnya. Bapak Anda juga nyoblos P3 dulu Benar, pasti. benar. Tahun 90. Militan garis keras. Nah, iya, garis gitu. keras. Iya. Semua di sini tuh kayaknya dulunya P3. Iya. Jangankan sekarang aja pun sholat itu madep Ka'bah. Iya. Tapi ada yang ngadep tembok. Iya. Iya. Tapi hatinya Ka'bah, nyoblosnya kagak. Aduh, parah. Masuk sih parah. Oke, udah kayaknya. Enggak, terus harapan gimana harapannya? Harapannya. Harapannya ya, Harapan pribadi. Pertama, harapan karir. apa yang kita lagi usahakan di P3 DPP ini di MK kita berhasil lah, apa yang kita usahakan sampai di titik darah penghabisan bahasanya itu untuk memperjuangkan P3 harus lolos. Kalau saya pribadi ya balik lagi ini kan sebagai evaluasi bareng, termasuk saya juga pasti mempunyai tanggung jawab besar untuk minimal di dapil saya untuk membesarkan P3. Ini harus kita kawal dan pasti ini semua juga mempunyai bayangan untuk ke depan tuh bagaimana, baik itu lolos apa secara parliamentary threshold kan sebenarnya provinsi, karena saya terpilihnya di provinsi kan tetap harus istilahnya tuh kita tetap dilantik, cuman kan tanggung jawabnya lebih gede jadinya. Gede karena ngurusin yang lain-lain. Yang lain-lain. Itu pasti harus kita, ya harapan saya nanti apa yang saya bayangkan, karena saya langsung punya bayangan untuk harus memperbaiki di tingkat minimal dapil saya pribadi, tetangga dapil dan sebagainya untuk memperkuat nanti di 2029. Entah itu nanti siapa yang nyalek RI-nya, minimal kembali lagi kursi di parlemen nasional lah, karena besok nggak di Senayan lagi. Iya. Besok kan di IKN. Oke. Tapi kalau ngomong IKN itu ya. Apalagi kita kan kantornya nggak di IKN. Iya. Jangan dia naik nasional tuh nanti kita malah nanti kayak kemarin obrolan di podcast ini. Sambil ngomong. Lurah itu Pak. Waduh. Pak Lurah itu. Dan nggak usah pakai. Iya bener, sampean bener. Pak Lurah itu memang top tenan. Begini, kita punya senior dulu tahun 2012-13 kalau sampean ingat tuh. Dulu 2011-2012 ngomong gini, politikus terhebat sepanjang sejarah sekarang ini SBY, Pak. Oke. Tahun 2011-2012 senior kita, Pak. Oke. Terus senior tahun 80 ngomong juga kita waktu di Rayon. Politikus hebat itu Gus Dur. Langsung jadi presiden karena Orde Baru selama 32 dan macam-macam narasinya. Dulu. Orde Baru, senior yang tahun 70 juga sama. Top 32 tahun. Sekarang di podcast yang sama ngomong, tapi dengan nada yang agak berbeda, tapi ujung-ujungnya tetap top, Pak Lurah. Nah, emang pemimpin itu ada top pada zamannya. Setiap masa ada pemimpinnya, setiap masa ada pemimpin ada masanya. Ada pengkritiknya juga. Oke. Ini kalau dari tadi banyak ngomong. Iya. Kayaknya semakin diobrolin semakin banyak yang tersepil. Iya, bahaya. Karena waktunya juga terbatas. Iya. Masnya nunggu 10 menit, 20 menit. Ini podcast memang dibatasi sih. Iya. Karena belum kelas close the door. Nanti bentar lagi naik. Dan ini butuh investasi. Iya. Saya nomor 2 kemarin. Oke. Bukan nomor 2 sekarang. Nomor 2. Iya. Calegnya. Capresnya. Pantesan jadi. Iya. Tapi bener. Oh gitu ya. Ada. Tapi udah menerima ini hasil pilpres. Kalau pilpres pimpinan kami Pak Ketum sudah menerima. Pileknya kita belum menerima, gugat dia. Oke. Gimana? Memang pinter pancingannya. Oh, closing? Iya. Semakin dipancing semakin panjang nanti. Udah langsung. Kami sudah kayak oh. Iya. Terima kasih Mas Ja'far Sodik. Ya, makasih Mas Pras, Mas Ramadan di CS kita. Terima kasih sudah mau datang di podcast Setengah Kamar, program baru dari Jogja. Top nih podcastnya top. Insya Allah jadi
Besar. podcast yang besar. Dan semoga nanti di mewakili rakyat Jawa Tengah, semoga bisa amanah. Amin, amin. Bisa mengeluarkan legislasi-legislasi Amin. bermanfaat untuk rakyat. Amin. Nanti kita nitip apa-apa yang ada. Amin. Sob. Oke. Ya, Mas. Terima kasih semuanya. Teman-teman jangan lupa untuk komen di bawah siapa yang nanti akan kita undang. Ya, terima kasih semuanya. Bye bye.